warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif masyrih wa syarih al-ustaz rahimahullah ta'ala bi Bismillahirrahmanirrahim. Sambung terangan hadis yang lalu, yaitu hadis ittaqillah isma kunta battaqiyata al-hasanatan kuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu hadis yang lalu. Ada 3 perkara. Pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun saja kita berada. Yang kedua, apabila terjadi perbuatan dosa, jahat, maka hendaklah segera berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang telah dilakukan perbuatan jahat. Artinya begini juga, setelahnya begini, orang yang berbuat dosa, berbuat jahat itu istilahnya kata orang seperti cermin. Hati itu cermin. Buat jahat, jadi cermin itu yang hati putih bersih akan ada titik. Nah, misalnya netes gimana? Ke cermin yang putih. Kalau tidak dihapus, nanti buat jahat lagi. So kalau berbuat dosa, berarti dia itu kan ada setan, ada masuk, ganggu. Nah, kadang-kadang nak berbuat baik itu susah. Karena sudah ada di dalam. Nah, kadang-kadang kan sudah berbuat sekali jahat, biasanya mau nambah lagi. Nambah dia. Sebab sudah ada di sana. Kalau tidak kita lawan, dia akan makin banyak. Sebab contohnya begini. Pada zaman dahulu kita sudah pernah dengar cerita ini. Tapi zaman sebelum Rasulullah, zaman Nabi yang dulu lah. Karena ada seorang wali, katanya wali Allah yang bernama Barsisah kan. Nah, dia itu ibadahnya kuat sekali. Masuk ke masjid salat jatah dulu, tidak ada berhentinya dan itikaf. Siang puasa, malamnya ibadah salat masjid, Quran, zikir, akidah. Yang penting dia hidupnya ibadah kepada Allah. Hanya saja kekurangannya satu. Apa itu kekurangannya? Nah, siapa? Iblis kok menggodanya bagaimana? Kan begini, semakin orang itu kuat beribadah, semakin kuat juga syaitan iblis itu akan mengganggu. Sebab sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis akan mencelakakan anak cucu Adam. Itu sudah perjanjian, dan Allah memberi izin. Hanya saja kecuali adalah illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas itu jadi susah. Jadi yang lain itu dapat semua. Tak apa di antaranya dapat, walaupun sehalus-halusnya. Contoh yang dapat, kita benar-benar masuk panggul ini udah sendang masuk tiba, itu kan dapat lagi namanya ujub.
merasa bangga hebat dengan ibadah dia sendiri. Tidak boleh. Menghapus pahala. Nah, itu ujub tuh kawan-kawannya dia. Cuma yang sering disebut orang tuh dia, paling sering pun juga dia. Karena masih banyak. Dia tuh yang terkenal karena suka pamer-pamer orang, ya. Ada orang ini mah tetap habis bayar. Dia. Kendaraan melihat. Nah, ada banyak ujub ini bisa Rasul sedap hati itu kalau membanggakan hati jelas semua. Allah dari malam aku tahajud di masjid Al-Falah sampai jam 1 sampai jam 5 tadi. Cerita ke jumlah orang bangga namanya ujub. Nah itu juga dari iblis tidak sadar itu sebenarnya kan cobaan itu. Karena kita kembali semua rahmat Allah tidak perlu membanggakan, kita hanya bersyukur kepada Allah tidak. Ya Allah, syukur ya Allah, alhamdulillah saya dapat melaksanakan ibadah ini karena Engkau ya Allah, karena cuma syukur. Seperti yang ibadahnya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak? Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, dosa itu sudah tidak ada lagi, dijamin. Yang lalu yang akan datang sudah diampunkan. Kenapa? Sampai berpayah bersusah-susah hati, sembahyang siang malam sebengkak kaki. Tapi apa itu Rasulullah? Katanya, apakah aku tidak bersyukur? Maksudnya, apa aku tidak boleh bersyukur sebagai hamba yang bersyukur? Kalau aku abdan syakura, maksudnya ibadah Rasulullah itu syukurnya kepada Allah. Dia saat hidup dapat bernapas, bukan yang nggak bernapas itu nyaman ya. Coba orang kena susah napas kan kemana-mana bawa oksigen, kita tidak sadar itu kan. Kalau cari oksigen susah cari, antri. Itu udah berapa susah bernapas, sekarang itu nyaman bernapas begini. Orang itu sedikit talento ya itu apa tidak bersyukur bernapas, syukur. Jadi ibadah Rasulullah itu rasa syukurnya kepada Allah. Nah itu tidak bangga, tidak ada yang dapat melawan ibadahnya Rasul. Nah begitulah. Nah seperti tadi bahwa kita buat dosa itu dia akan ada titik. Kemudian dalam titik itulah setan akan memperbanyaknya. Ceritanya tadi ini begini, Barsisah itu. Iblis ini mau menggoda si Barsisah. Gimana caranya? Digoda diganggu dengan bisik-bisik tak mempan. Dalam betul leteh lagi di rumah nangis tak mempan. Digoda dengan macam makanan perempuan tak ada. Akhirnya gimana caranya? Iblis tadi itu menyerupakan manusia, badannya diserupakan manusia. Kemudian beribadah, dia masuk dalam masjid, ikut sembahyang. Yang mana lebih apa namanya? Lebih kuat ibadah dari manusia siswa. Karena apa? Kalau misalnya bahasa kata tidur di masjid, dia sama sekali enggak tidur ibadah terus sembahyang setan kan. Ini masih gak siap sisa keluar atau buang air dia tak ada tahan. Nah barisan ini nengok orang beribadah syukur dia. Tapi dia heran apa orang ini buat benar. Saya masih gak keluar karena buang air tadi tidak. Saya masih gak terlambat makan mesti bawa air minum dia tak ada sama sekali. 3 hari 3 malam tak gerak. Hari lama di mendekatlah dan Tuhan Assalamualaikum ya Syekh, selamat datang dan si Iblis tadi. Saya ini suka dengan ibadah Tuhan luar biasa dan rasa tidak masuk akal. Tuhan tidak keluar dari masjid 3 hari 3 malam, tidak minum, tidak makan siang malam, siang puasa malam tidak makan lagi. Namanya Iblis makan. Terus gimana caranya? Saya ingin ibadah seperti Tuhan. Ada hanya nengok dari segi ibadah. Saya ingin seperti Tuhan. Itulah maksud saya itu dia nggak kuali, dia ada kekurangan satu. Kekurangan. Apa dia kekurangan? Terus namanya
iblis itu pandai kan, hakim si zaman Nabi Adam, Nabi ya digoda. Oh gini caranya, saya duduk nih, dan dapat ibadah seperti ini, tapi saya taubat. Akhirnya Allah terima taubat saya jadi baik dan diberi kekuatan ibadah. Gimana caranya? Saya dulu kan coba buat dosa dulu, buat dosa, minta ampun. Nah, minta ampun, benar Allah memberi kekuatan. Gimana berdosa? Pertama, tahu katanya minum miras, minum arak. Mana boleh dosa haram? Kata si Pak, tak boleh. Katanya kamu jadi ahli ibadah. Itulah mulanya seperti itu. Kalau tidak mau ya udahlah, katanya setan. Tapi si Bas ingin benar buat ibadah seperti yang iblis yang menyerupai. Saya tidak mau. Ya, saya mau lagi ini tambah kuat iblis ibadah. Kalah aku juga. Bisa satu malam aku dapat 100 rakaat, dapat 300. Dan sembahyang satu malam. Lama-lama dekat ini, tolong gimana semua ibadah dikurang, saya kurang ibadahku. Gitulah caranya, tidak usah lah. Sikit ya minuman untuk minum enak arak, sikit ya. Paham kita ragu-ragu. Nah, kekurangan situ lah tuh, kekurangan basis apa dia? Ibadah buat kurangnya apa? Ilmunya kurang. Kan kena tipu itu kan kena kurang ilmu. Mana ada orang seandainya dia, mana ada orang nak berbuat baik buat jahat dulu. Mana ada orang mau ibadah buat harus dosa dulu. Tidak ada seperti itu. Tapi ilmu siapa? Ilmu iblis ini kuat, dia tahu cara menggodanya dengan ibadah juga. Nah, itulah itu halus. Itulah pertama minum arak sedikit, makin lama sedikit demi sedikit, makin lama makin kan nyaman langsung. Tidak mau sama iblis bersih kan, coba gitu. Sedikit dari misalnya 1 sendok, 1 cangkir, 1 gelas, 1 mong, habis botol, mabuk. Sekali mabuk, itu kan jualan anak itu perempuan cantik. Nah, kali perempuan cantik, lain teman muda itu perempuan cantik. Nah kan nafsunya kan kalau orang muda mabuk itu kan pikirannya udah namanya lemah terpengaruh sarafnya, nafsu naik, kena haram, mabuk tak salah diperkosanya si tukang jual. Tukang jual arak, udah minuman keras. Yang kedua diperkosa orang. Datang suaminya siapa? Si perempuan, berkelahi, dibunuhnya si suami itu. Kena dulu semua habis. Kan sambung-sambung, enak. Dia tidak langsung dari buangnya dulu. Sambung, minuman keras, begitu. Berzina dan membunuh. Satu lagi aku putus. Diambilnya barang-barang yang ada, duitnya apa? Habis mempat. Lama-lama ke penjara. Kali hukumannya apa? Hukuman mati. Tuh ya, bahasa saya asalnya itu ahli ibadah tuh di masjid. Terus hukuman mati, datang lagi iblis menggoda. Iblis itu kan menggodanya itu kan terus sampai tingkat paling tinggi. Pertama marah si anu. Ingat oh ini orang yang menyuruhku buat minum itu. Yang orang itu marah. Kau jangan marah dulu, kata siapa? Si iblis kalau mau mati. Tidak ada yang dapat melepaskanmu dari hukuman mati selain aku, si iblis. Terus gimana caranya kita kena tipu lagi? Masih gak tahu itu nipu, masih gak nanya gimana? Bagaimana caranya saya gini? Kau aku ini Tuhan kau. Sampai ke sana. Mana dapat katanya kan Tuhan? Pokoknya kau aku Tuhanmu, aku akan melepaskanmu. Yang dapat melepaskan Tuhan, tapi bukan orang lain.
Aku Tuhan. Bagaimana caranya supaya aku dapat menentang gerak ikan itu? Mau digantung, mau ditebas pancung. Ini jatuhnya. Kau gini kejap kepala kau sikit ya, atau mantep gini kan? Ketika mau lepas begini kan, pas begini, putus kepala terkena. Nanti kafir, nyembah setan. Ya itu betul karena dia apa namanya? Kena tipu, dia tidak mengerti bahwa dia membuat itu ini siapa banyak ada. Satu yang kedua tuh ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai Sultan Aulia, rajanya para wali, yang mana pada zamannya itu wali-wali semua di bawah kaki dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia raja tinggi. Kan ibadahnya Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah turun, naik terus angkat. Karena orang kadang turun naik. Hari ini rajin, besok ke masjid. Hari ini misalnya tahajudnya sampai atau besok tahajud itu bisa kan ya turun naik. Bisa itu naik terus. Sampai pada suatu waktu dia tengah ibadah tiba-tiba datang sinarnya saja baunya kuat. Ya Abdul Qadir, terang nur cahaya dengan bau harum. Engkau katanya sekarang sudah tinggi pangkatmu, sudah melampaui yang lain-lain. Yang datang ada dengan ibadah di kira-kira. Karena kau sudah tinggi pangkatmu, maka tidak perlu lagi ibadah yang lain. Dapat sampailah ke atas. Jadi kau tak perlu sholat lagi, tak perlu ibadah yang lain. Gitu teman. Kau iblis setan, mana ada orang itu tak perlu sembahyang. Mana tidak boleh zikir, tidak perlu zikir. Semakin kuat soal banyak, hanya lari iblis. Kata iblis, hanya engkau yang dapat tergoda, yang lain dapat tergoda semua. Karena merasa hebatnya dah, hanya tidak mau sembahyang. Udah tinggi dah, tak mau sembahyang. Nah, Syekh Abdul Qadir ini yang tidak apa namanya? Itu wali utama, ada aja setan punya. Dah tak perlu lagi gini-gini, udah ada lewat dah gitu. Tidak ada istilah itu. Nah, syaitan ini tahu ilmunya. Dia pikir Rasulullah ya, orang yang sudah dijamin ibadahnya hebat, apalagi saya. Akhirnya jahanam kalau bisa Allah jin. Lagi iblis hanya kau yang dapat berdoa, yang lain banyak yang tidak angkat tinggi badan juga pagi itu. Nah, itulah yang kita tekankan apa? Dari hati lain lah. Empuk harus diikuti dengan setiap kita berbuat sesuatu sengaja tidak sengaja cepat dihapus dengan perbuatan yang tidak lengkap. Ini namanya ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Habis karena main-mainkan syaitan iblis. Kita sangka baguslah ibadah kita dan tahu habis kena itu banyak berlaku. Dan orang Bali banyak begitu kan, karena ada kan Bali itu tidak semuanya adil. Orang itu kan karena setia aja kepada Allah, tidak mau berbuat jahat, ini setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aktif ini akhirnya diangkat. Tapi yang alim yang mengerti ilmu batinnya itu, jadi begini. Tidak setiap orang alim itu wali. Tidak setiap wali itu alim, tapi dia tahu itu baru. Tapi yang paling hebat udah alim ini dan wali Allah di akhir. Apa gunanya? Supaya tidak kena tipu syaitan. Kemudian yang ketiga tadi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, itulah apa sebab? Karena kalau kita punya kesalahan sesama makhluk Allah, Allah tidak akan mengampuni kita hanya dengan istighfar.
Astagfirullahaladzim. Dan yang bisa itu ibadah, yang bisa mengampuni itu kan orangnya itu. Misalnya begini, kita punya salah sama orang supaya terhapus dosa. Sebab apa begini? Di akhirat kan yang kita misalnya pernah terjadi dalam cerita kita dia udah hubungan dengan Allah sudah bagus, tapi ada yang satu, hubungan dengan makhluk Allah masih belum selesai. Akhirnya gimana? Terpaksa balik lagi keluar, perhitungkan dan antara sesama manusia. Nah itu, sesama manusia ini harus minta maaf, minta rela kepada manusia itu, karena Allah tidak akan mengampuni kecuali manusia. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa apa orang yang sudah meninggal atau orang yang jauh tidak dapat minta ampun? Paling tidak satu caranya, kita selalu kirim doa tanpa tindak Fatihah. Ya Allah, sampai karena sedikit salah sama dia, tak sempat minta maaf ini saja doa. Nanti doa kita itu nanti kan tetap ada di mana? Di atas. Ceritanya begini. Ini ketika ada tuntut menuntut di akhirat nanti, ada ceritanya dari hadis sebenarnya. Sampai sana tiba-tiba ada seorang akan menuntut haknya kepada orang lain. Tiba-tiba waktu itu Allah melihatkan di belakangnya surga dengan bangunan. Di sini dia tuntutan dari orang yang baru ke sini. Dia kan berubah juga. Kata Allah, kau lihat tak yang di sana? Itu bangunan indah banget. Berarti ini tuntutan kau nih ada sebelah sini. Ini surga. Kau pilih mana? Milih yang kau tuntutkan entah apa namanya, dia ngambil tudung saji itu tak tahu. Yang penting ada itu salah atau pernah mukul orang dan orangnya marah dan memaafkan. Itu memang ada yang begitu namanya kisah. Dipilih sudah pilih lah. Itu apa itu? Ini kalau kau milih itu itu yang kau tuntut itu dari dia. Jadi pahalanya si ini pindah ke sana. Atau itu nanti kalau kambing itu masuk neraka nih. Kalau kambing ini dia tidak masuk neraka. Pilih ini yang karena yang apa namanya? Yang kita kirim doa tuh ternyata lebih besar. Kita kirim doa seorang, kita doakan, kita baca Quran, Allah berikanlah ini kepada orang ini karena saya salah banyak, kita tak makan. Nah itu di sana kan berupa kesenangan di surga. Nah nanti ditampakkan seorang menuntut itu pasti ada, jangankan manusia. Semua hewan binatang makhluk Allah itu akan ada tuntutannya. Misalnya kucing satu mencakar kucing lain, nanti di akhirat saling cakar-cakar. Udah impas, nanti jadi hilang semua dia. Ya, kucing kan ada masuk surga tak ada. Ya habis kan, namanya keadilan Allah itu di sana ada yang dalam hadis, dalam seperti terjadi. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa yusawna illa ma kuntum ta'malun. Fal yauma, maka hari ini tidaklah dizalimi sesuatu pun. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la apa lagi? Dalam surah Yasin juga. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la yusawna illa ma kuntum ta'malun. Tidak dizalimi pada hari ini sesuatu pun dan juga tidak dibalas apapun kecuali apa yang kamu kerjakan. Itu ya yang barang dalam kedua yang begitu. Jadi salah satunya kita kalau minta maaf dengan orang tak dapat, kita kirim doa. Jadi berupa lah dia nanti, entah itu kesenangan di surga. Itu kan samalah kita dengan orang tua kita memang tak dapat kita balas jasa orang tua kita. Tiap hari lah kita kirimi doa, jangan hanya di kubur ya. Malah waktu itu senang orang apa mayat dalam kubur itu
suka sekali kalau kita datang, hiburan bagi dia. Dan apalagi kalau kita baca surat Yasin, baca Quran, baca sholawat dengan niat untuk si yang meninggal, lebih suka lagi. Kita datang bertamu, mereka senang, bisa kasih hadiah apalagi. Dan kita pun ingat bahwa suatu waktu kita pun akan berada seperti ini, yaitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar lagi. Ini sekarang ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Rasulullah SAW terkenal melebihi daripada yang lain-lain satu kelebihan beliau, yaitu akhlak beliau, akhlak dan adab yang tidak ada bandingannya, sehingga Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allah sendiri yang memuji. Gimana Rasul? Orang bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Kata Siti Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlak Allah, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Apa yang ada di Quran itu akhlak beliau. Sedangkan Al-Quran itu kita terpilih. Nah, makanya dalam hadis ini menyatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulanlah manusia dengan pergaulan atau akhlak yang baik. Rasulullah bersabda lagi, wa annahu sallam khairukum ahsanukum akhlaq. Yang paling baiknya kamu di antara kamu adalah yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Wa annahu sallam annabi ta'ala wa qala ya Rasulullah ma afdalul amal. Qala husnul khuluq wa ala ma marrat an alla taghdab. Dari Nabi Sallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Rasul. Waqala, maka berkatalah laki-laki tadi, wahai Rasulullah, ma afdalul amal, apakah yang paling utama? Bertanya Rasulullah. Qala, bersabda Rasul, husnul khuluq, adalah bagusnya akhlak. Itu yang amal yang paling bagus. Nah, kalau berbicara akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang nampak zahir, ada akhlak batin tak nampak. Itu hanya Allah saja. Itu akhlak. Kalau alam zahir itu dari sikap seseorang, dari perbuatannya, dari berbicaranya. Kan bisa kita menilai orang bilang punya etika. Akhlak batin ini susah. Kalau punya bagus, tapi kalau hatinya suudzon, misalnya tak buruk sangka atau suul adab, itu artinya hati dalam depan orang bagus begini-gini, hati bilang sukunya orang itu begini-gini. Itu akhlak tak bagus itu. Artinya dia namanya akhlaknya. Allah tahu dengan baginda Rasulullah lahir batin. Itulah kualitas yang paling bagus. Amal yang paling bagus adalah akhlak. Yang kita tidak dapat melihat batin orang. Susah. Yang tahu itu kan Allah dan Rasulnya saja. Nah, di antaranya ini apa akhlak itu? Allah taubat, yaitu jangan mudah marah. Tapi marah bagaimana? Marah yang dibolehkan itu adalah marah kalau hubungannya dengan melanggar syariat. Makanya Rasulullah SAW itu akhlak beliau itu untuk pribadi beliau tidak bermasalahkan. Baginda Rasul hanya marah kalau sampai bertentangan dan melanggar syariat Islam itu ya, hanya agama. Sehingga beliau dihina,
diberi kotoran di punggungnya pun tidak marah. Dianggapnya yang memberi kotoran mengacau itu hanya orang yang tidak ngerti, yang tidak tahu. Tapi kalau sudah sesuatu melanggar syariat itu dimarah. Kenapa? Rasulullah kan takutnya kepada Allah. Dan itulah akhlaknya. Wa yuqalu sambung tiga lagi. Istakana banilawi su'a khuluqi imra'in wa awha tidak istaqana bi rabbih su'a khuluqi imra'in wa hadha billahi qad ja'an dzalika hadaka min al-adzab. Diceritakan sesuatu pada suatu waktu seorang nabi zaman dulu mengadu kepada Allah tentang buruk akhlak istrinya. Nah itu nabi, ya Allah, misalnya, istri saya ini susah sekali ngomel, marah, ada janji lain. Nah, kemudian langsung kepada Allah, ya Nabi langsung kepada Allah lah menyediakan tentang buruk akhlak istrinya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada si Nabi tadi. Qad ja'atu dzalika hadaka minal adzab. Kata Allah, sungguh aku jadikan demikian untuk keberuntunganmu minal adzab, daripada azab kesakitan. Jadi itu lainnya ujian. Seorang nabi dulu diberi istri yang cerewet, itu menyakitkan hati suami. Malah Allah katakan itu kamu beruntung dapat istri itu. Yang rewel, yang ngomel tidak tentu, itu malah menguntungkan kata Allah. Untung kemana? Jangan dari hadzal minal azab, keberuntunganmu daripada nas. Jadi dia katakan bukan apa namanya nahas, malah dibelikan beruntung kata Rasulullah. Kalau dia begini nggak maksudnya, kalau dapat menahan marah, makin tinggi derajatnya gitu ya. Kalau dia sabar, memanglah yang namanya semakin tinggi orang itu pangkatnya kepada Allah, semakin tinggi juga ujian dia. Kalau kita begitu, setiap orang kan semakin tinggi, makanya kata Rasulullah yang paling berat ujiannya di antara semua nabi adalah Rasulullah. Nah, itu memang. Kalau kita pun begitu. Kalau kita mau angkat tinggi, ingat ya, makin tinggi. Bahkan begini, pada zaman Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Nah benar kita, iya. Kalau begitu siap-siap ditimpa bala. Kata orang cinta kepada Allah diuji, segala macam. Diuji, benar-benar cinta kepada Allah, diuji macam-macam. Kalau masih belum begini-begini, padahal kan yang ujian itu dari Allah semuanya. Pemarah kepada Allah, namun bukan cinta. Ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Nah, kalau begitu, siap-siap kau akan diuji. Nah, itu ya. Saya kira ini sampai sini dulu. Bahan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.